Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharil Rudanito Arda, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang, angkatan 2020. Kali ini saya mengikuti ujian telaah kurikulum buku teks dan sejarah. Baik, pertanyaan nomor 1 yaitu, menurut analisis saudara, apa permasalahan utama pendidikan kita di Indonesia pada saat ini? Dan beri alasan kenapa hal tersebut menjadi masalah utama menurut saudara. Baik, menurut saya permasalahan pendidikan Indonesia pertama yaitu kurang meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Misalnya pendidikan di Pulau Jawa dengan di Papua itu tidak imbang dari segi infrastrukturnya, dari segi kualitas pengajar, dan dari segi kelengkapan alat ajar yang difasilitasi oleh pemerintah. Itu sangat beda antara Pulau Jawa dan Pulau Papua. Mengapa itu merupakan permasalahan utama pendidikan di Indonesia? Karena memang terbukti kualitas pendidikan di Indonesia bagian barat itu lebih maju dibandingkan kualitas pendidikan Indonesia di bagian timur. Andaikan saja pemerintahan Indonesia menyamaratakan kualitas pendidikan, menyamaratakan kualitas tenaga pendidikan di Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, maka pendidikan Indonesia akan lebih maju dan akan bersaing dengan negara-negara lainnya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, program Merdeka Belajar sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari melibatkan seluruh guru untuk menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, juga melibatkan perguruan tinggi untuk turun ke lapangan mengawasi jalannya kurikulum di sekolah, dan banyak program lain lagi. Tentu saja semua program tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yang harus dikeluarkan dari APBN. Berikan analisis saudara mengenai hal ini. Apakah kita benar-benar membutuhkan semua program Merdeka Belajar tersebut, atau ada hal yang sangat krusial yang harus dibenahi dalam pendidikan kita terlebih dahulu? Apa hal krusial tersebut dan kenapa? Ya, menurut saya program Merdeka Belajar itu memang dibutuhkan untuk Indonesia. Namun ada hal lain yang harus diperhatikan lagi untuk diperbaiki agar terciptanya program Merdeka Belajar tersebut. Pertama yaitu segi infrastruktur. Pemerintah harus menyamaratakan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia, antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik, karena tenaga pendidik di Indonesia itu kualitasnya tidak merata. Yang ketiga yaitu jangan kita selalu mengedepankan kepintaran, namun akhlak juga perlu dalam pendidikan. Jadi kita harus Indonesia harus membuat cara untuk kualitas Indonesia itu bermoral, berbudi pekerti, dan jujur. Karena Indonesia membutuhkan orang-orang jujur. Karena kalau orang pintar itu sudah banyak dan mudah diciptakan oleh Indonesia. Mengenai program Merdeka Belajar itu saya sendiri melihatnya hanya sebagai program. Namun peminat dari program Merdeka Belajar tersebut itu sangat kurang yang dari saya amati. Jadi pemerintah Indonesia itu jangan mengelontorkan dana dari APBN yang sebesar-besarnya hanya untuk sebuah program Merdeka Belajar. Keluarkan saja APBN kita itu untuk membenahi pendidikan di Indonesia, baik dari segi infrastruktur, kelengkapan mengajar, dan labor-labor yang di sekolah itu, agar mutu pendidikan itu tercapai. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 3 yaitu, ambillah salah satu contoh materi pembelajaran sejarah Indonesia. Kemudian saudara analisis pembelajaran karakter yang terdapat dalam materi tersebut dan berikan alasannya. Ya, untuk sejarah Indonesia ini saya mengambil pada peristiwa proklamasi Indonesia. Dari pra proklamasi Indonesia itu membutuhkan banyak persiapan,
mulai dari golongan tua yang diculik oleh golongan muda yang dilarikan kepada Rengas Dengklok, yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, itu memaksa golongan muda memaksa golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas perjuangan kita sendiri, bukan karena hadiah yang diberikan oleh Jepang. Itu tuh sebagai bentuk karakter dari golongan muda yang ingin Indonesia merdeka atas kemenangan kita sendiri. Selanjutnya itu tokoh-tokoh proklamasi itu saling bekerja sama untuk mewujudkan proklamasi yang diinginkan oleh Indonesia tersebut, mulai dari pengetikan teks proklamasi yang dilakukan oleh Sayuti Mundik, perumusan teks proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno dan Bung Hatta, dan Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih, bendera Indonesia, serta pengibar bendera Indonesia yaitu yang 3 orang itu yaitu Latif, Suhud, dan Surastri Karma. Mereka bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, saling bekerja sama, saling mewujudkan untuk pendeklarasian kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 4 itu, ceritakan pengalaman pribadi saudara selama sekolah menengah tentang pembelajaran sejarah dan analisis menurut saudara apa hal mendasar yang seharusnya dibenahi dalam pembelajaran sejarah. Ya, waktu SMA saya belajar sejarah. Alhamdulillah bertemu dengan guru yang dalam pembelajaran itu sangat bagus dan sangat kreatif. Dia sangat detail menjelaskan tentang hal sejarah, misalnya tentang sebuah peristiwa. Dia menjelaskan mengenai penyebab terjadinya peristiwa tersebut, berjalannya peristiwa seperti apa, akhir dari peristiwa itu seperti apa, di mana peristiwa itu terjadi. Dia menjelaskannya dengan peta. Jadi menurut saya itu adalah untuk tingkat sekolah menengah itu adalah sebuah cara pembelajaran yang tepat dan masuk akal untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian guru saya itu juga menjelaskan materi dengan virtual, dengan proyektor video yang ditampilkan di proyektor. Nanti kita akan menganalisis apa yang terjadi pada video tersebut dan kita tuliskan dalam buku catatan kita tanpa harus memutar kembali video tersebut. Kemudian hal mendasar yang harus dibenahi dalam pembelajaran sejarah yaitu banyak fakta-fakta yang terungkap sekarang bahwa sejarah-sejarah yang diajarkan di sekolahan itu ada yang keliru. Seperti saja foto Cut Nyak Dien yang diberitahukan di sekolah itu ada fakta baru bahwa itu bukan foto Cut Nyak Dien dan ada foto Cut Nyak Dien yang barunya. Nah, dari itu banyak fakta-fakta sejarah yang harus dibenarkan kembali dalam pendidikan di Indonesia. Harus direvisi kembali materi-materi yang ada di pendidikan di sekolah menengah. Baik, untuk pertanyaan yang kelima ya, bila suatu saat nanti saudara menjadi guru sejarah, seperti apa pelajaran sejarah yang ingin saudara lakukan terhadap siswa-siswa saudara? Kenapa demikian? Insya Allah saya akan menjadi guru. Jadi metode pembelajaran saya tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh guru saya kepada saya saat SMA, yaitu menerangkan sejarah itu dari sebab akibat, jalannya peristiwa, terus akhir dari peristiwa itu, tokoh-tokoh dari peristiwa itu, serta hal-hal penting yang terjadi dalam peristiwa itu dan apa efeknya bagi dunia saat ini. Itu saya harus jelaskan kepada murid-murid saya. Kemudian